안녕하세요. 통사론 수업을 맡은 아스마라고 합니다. 오늘은 제4강의 문장 성분, 유성분, 목적어, 보어에 대해서 이야기해 보겠습니다. Jadi hari ini kita akan membahas tentang komponen utama kalimat, khususnya 목적어, objek, dan juga boh atau pelengkap. Jadi ini yang merupakan pokok bahasan kita pada perkuliahan kali ini, yaitu 목적어 atau objek dan boh atau pelengkap gitu kan. Ini referensi dari perkuliahan saya yang saya sampaikan pada kali ini. Nah, sebagaimana kita sudah bahas kemarin, di antara semua komponen kalimat ini kita hanya akan membahas ini, 목적어 dan boh saja gitu. Tadinya akan saya satukan dengan 주어 dan sosuro, tapi ternyata akan panjang gitu, jadi makanya saya pisah. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang objek dalam bahasa Korea. Jadi dalam bahasa Korea itu objeknya seperti apa, ciri khasnya seperti apa. Jadi yang dimaksud dengan 목적어 gitu, 의미적으로 스스로의 행위나 작용의 대상 혹은 목적이나 결과를 나타낸다 gitu. Jadi 대상, objek, 목적, target, atau 결과, hasil gitu. Jadi yang dimaksud dengan objek itu adalah menggambarkan ketiga hal ini gitu. Jadi menggambarkan target, hasil, atau objek dari si sosura atau si predikat gitu. Dan sama seperti subjek, 목적어 itu kelas katanya itu adalah 체온 atau nomina gitu, yang itu berarti 일반 명사, 대명사, dan juga susah. Dan penanda dari 목적어, jadi karena dalam bahasa Korea itu adanya partikel itu, maka akan semakin memudahkan gitu untuk mengetahui yang mana sih yang objek, yang mana sih yang subjek gitu kan. Dan untuk objek sendiri, penanda utamanya itu adalah el. Ini yang utamanya gitu, 목적, 격, 조사 gitu kan. Selanjutnya ada man, do, ada ada nen. Ini mereka termasuk bojosa atau partikel bantu. Partikel bantu atau bojosa. Kita langsung lihat ke contoh kalimatnya karena ada cukup banyak gitu kan. Yang nomor 1 ini adalah penggunaan objek secara umum dalam bahasa Korea gitu kan. Jadi 동생은 책을 산다. Adik membeli buku gitu. Jadi membeli apa? Membeli buku gitu kan. 누나가 머리를 잘랐다 gitu. Kakak memotong rambut gitu kan. Nah, maka di sini memotong apa ya? Maka objeknya itu adalah rambut gitu kan. Maka di sini ada penggunaan dengan r gitu. Ini penggunaan yang paling umum dalam bahasa Korea gitu. Penggunaan objek paling umum dalam bahasa Korea. Oke. Nah, tetapi sebagaimana tadi, selain rel itu juga ada bojosa atau partikel bantu yang dia diletakkan di posisi objek gitu kan. Maka di sini ada 용수가 책은 읽는다. 용수가 책도 읽는다. 용수가 책만 읽는다 gitu. Di sini ada do, dan man yang merupakan partikel bantu yang di sini berfungsinya sebagai objek dari kata kerja ikta gitu kan. Nah, di sini mungkin ketika kita belajar bahasa Korea taunya ya kalau objek hanya dan r saja gitu. Tapi dalam penggunaannya, misalkan kalimat ini ya, 용수가 책은 읽는다, itu adalah kalimat yang benar gitu, tidak salah gitu. Hanya di sini nya itu digantikan dengan gitu kan. Lalu kalau untuk yang do itu dia sebelumnya itu sudah ada konteksnya biasanya gitu kan. Lalu 용수가 책만 읽는다 gitu. Jadi tidak membaca yang lain, hanya membaca buku saja gitu.
Nah, ini tadi partikel umumnya, partikel yang utamanya ini partikel bantunya gitu kan. Sedangkan untuk kalimat-kalimat di nomor 3, ketika suatu objek dalam kalimat itu awalnya itu bukan objek gitu, bentuknya itu bukan kata benda gitu kan, maka kata tersebut itu dikata bendakan terlebih dahulu sehingga bisa berfungsi sebagai objek gitu. Jadi misal 학생들은 비가 그치기를 기다린다. Murid-murid menunggu hujan berhenti gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia penandanya itu tidak ada gitu kan. Jadi hanya murid-murid menunggu hujan berhenti gitu kan. Jadi hujan berhenti itu adalah objeknya gitu kan. Tapi dalam bahasa Korea, hujan berhenti, biga gechoyo itu tidak bisa diletakkan begitu saja gitu. Jadi bukan 학생들은 비가 gechoyo를 기다린다. Nah, itu tidak bisa gitu. Nah, itu harus ada ditambahkan di sini gi yang berfungsi untuk membendakan sehingga posisi atau statusnya si biga gechoyo ini dalam kalimat itu menjadi benda gitu, menjadi myongsa gitu kan. Karena juo atau mukjogo itu haruslah myongsa gitu, tidak bisa yang lain. Nah, lalu yang 나는 그 순간들이 이미 늦었음을 깨달았다. 늦었음. Di sini ada gitu kan. Jadi aku akhirnya mengerti, akhirnya sadar bahwa ya waktu-waktu itu sudah terlambat gitu kan, sudah telat gitu. Nah, maka di sini gesungan dari imin nejota itu sebenarnya adalah objeknya gitu kan. Tetapi tidak bisa meletakkan nejotare kedarata, tidak bisa, harus dibendakan terlebih dahulu dengan Ini sama ya fungsinya untuk membendakan gitu. Kalimat 3 ga dengan da itu nanti akan kita bahas lagi saat membahas anen munjang atau kalimat berklausa gitu. Jadi ada kalimat dalam kalimat gitu kan. Nah, lalu yang da 무엇이 가장 어려운 문제인지를 스스로 파악해야 한다 gitu. Jadi kita harus memecahkan sendiri apa sih masalah yang paling susah gitu kan. Apa sih yang menjadi masalah yang paling intinya yang paling susah gitu. Nah, di sini ada 문제인지를. Ada 문제인지. Ini dia nanti akhirnya memang menjadi benda, tetapi bedanya di sini itu lebih ke fungsinya itu eimunmun atau kalimat pertanyaan. Munmun atau kalimat pertanyaan. Oke. Jadi di sini 문제 kan awalnya kalimat adalah 무엇이 가장 어려운 문제이냐. Maka di sini menjadi 문제인지를 스스로 파악해야 한다. Nah, ketiga ini meskipun awalnya itu mereka bukan merupakan kata benda, maka dibendakan atau dibentuk terlebih dahulu sehingga bisa menjadi objek dalam suatu kalimat. Subjek pun sama sebenarnya seperti itu, gitu kan? Hanya di sini partikelnya yang tinggal diganti. Ini penjelasannya. Nah, lalu untuk kalimat nomor 4 ini dia khususnya ada dalam bahasa Korea, gitu, yang disebut dengan 동족 목적어. 동족 목적어. Jadi yang dimaksud dengan 동족 목적어 ini apa? Ada kata-kata dalam bahasa Korea seperti misalkan 잠을 자다, 그림을 그리다, 꿈을 꾸다, 춤을 추다 gitu. Jadi kadang kita bingung gitu, kenapa udah tidur harus ada jamnya gitu kan, atau bermimpi itu harus ada kumel kuda, harus ada kumnya gitu kan. Nah, yang seperti itu, pasangan kata yang seperti ini itu disebut dengan 동족 목적어 gitu kan. Jadi 나는 어제 저녁에 잠을 많이 잤다. Jadi saya banyak tidur nih kemarin malam gitu kan. 잠을 자다. Ini satu paket ya, 잠을 자다 ini. Nah, lalu yang kedua, 나는 방금 꿈을 꾸었다. Aku baru saja bermimpi. Kalau dalam bahasa Indonesia ya tidak ada objeknya gitu, hanya ada bermimpi gitu kan. Nah, tapi dalam bahasa Korea 꿈을 꾸었다.
Nah, bedanya di mana? Yang 4 yang ga itu dia tidak wajib. Jadi kalau hanya pakai jada nggak masalah gitu. 나는 어제 저녁에 많이 잤어요. Itu tidak masalah, tidak ada jamnya. Tetapi untuk yang na itu kalau tidak ada kumelnya itu tidak bisa gitu. Jadi harus kumel kuda. Tidak bisa hanya 나는 방금 kuota gitu. Itu tidak bisa dalam bahasa Korea gitu. Jadi 동적 목적어 itu ada yang sifatnya pilihan, ada yang sifatnya wajib. Sifatnya pilihan dan sifatnya wajib. Nah, itu terkait 동적 목적어 itu yang ada dalam bahasa Korea. Kalau dalam bahasa Indonesia sepertinya tidak ada gitu kan. Jadi predikat yang objeknya itu bentuknya sama gitu kan dengan si predikatnya. Jadi jada jam, kuda kum, gota gorem, gerida gerim, seperti itu. Nah, lalu untuk yang contoh kalimat kelima, 철수가 용이를 손목을 잡았다. 용이는 책을 5권을 샀다. Ini fenomena ini itu disebut dengan ijung 목적어. ijung 목적어 atau objek ganda gitu. Jadi dalam bahasa Korea objeknya itu bisa 2 gitu. Jadi di sini 용희를 손목을 책을 5권을 gitu. Jadi nya itu boleh 2, itu tidak masalah, hanya memang kadang demi efektivitas kadang yang satunya dihilangkan gitu kan, untuk efektivitas. Biasanya ketika dia ada 2 seperti ini itu menunjukkan beberapa hubungan gitu. Jadi misalkan 용이를 손목을 gitu, itu tangannya si Yonghi gitu. Jadi bagiannya apa gitu kan. Jadi ada bagian yang besar, bagian yang kecil. Yonghinya yang besarnya, dia punya bagian tangan gitu kan. Atau 책을 5권 gitu kan. Jadi menyatakan si jumlahnya gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan ijung 목적어. Jadi dalam bahasa Korea itu ada ijung juo, ada ijung 목적어 gitu. Jadi objeknya bisa ganda, subjeknya bisa ganda. Nah, lalu untuk nomor 6, ini fenomena yang ada dalam kalimat di nomor 6 ini disebut dengan Isa 목적어. Isa 목적어 atau objek semu. Jadi Isa di sini bukan dokter tetapi semu gitu. Tidak sebenarnya gitu. Jadi meskipun dia menggunakan partikel er tapi dia sebenarnya bukan objek. Jadi misalkan 누나는 아버지를 닮았다. Jadi kakak sama mirip dengan ayah gitu kan. Jadi meskipun di sini re, tapi sebenarnya si Nuna itu tidak mempengaruhi apa-apa gitu kan terhadap si aboji gitu. Maka sebenarnya yaitu bukan objek gitu kan. Atau 동생은 잠을 깼다. Si adik itu bangun dari tidurnya gitu. Nah, keta itu juga sebenarnya tidak, si dongseng itu tidak mengapa-apain terhadap jamnya gitu kan. Itu yang dimaksud dengan objek semu. Nah, ini penjelasannya ya gitu kan. Ini penjelasannya. Nah, lalu yang untuk yang da dengan ma gitu kan. Nah, ini ada kalanya kata dalam bahasa Korea itu bisa memakai ada kalanya bisa memakai atau wa gitu, bisa diganti-ganti. Jadi misalkan 철수가 버스를 탔다. 철수가 버스에 탔다. Itu bisa diganti-ganti gitu kan. Jadi si 철수 naik ke bus gitu. 철수 naik bus gitu. Jadi enggak masalah pakai atau pakai gitu kan. Atau 나는 방금 친구를 만났다. 방금 친구와 만났다 gitu kan. Jadi aku tadi ketemu teman, aku tadi bertemu dengan teman gitu kan. Jadi bisa pakai bisa pakai wa gitu. Meskipun dalam situasi tertentu itu tidak bisa digantikan gitu kan. Nah, itu jadi misalkan 나는 도둑과 만났다 itu agak aneh gitu karena ya saya
nggak ingin bertemu dengan si pencurinya gitu, tapi memang kebetulan bertemu, maka lebih tepatnya nanen dodugel manata. Lalu ada juga kadang 오늘 학교를 갔어, 오늘 학교에 갔어 gitu. Jadi ada pakai rel, ada pakai gitu kan. Ini termasuk dalam objek semu gitu kan. Karena sebenarnya dia tuh menunjukkan keterangan tempat gitu, bukan objek gitu. Dalam bahasa Korea gada itu memang kadang dipasangkan dengan rel gitu. Jadi misalkan 소풍을 갔어요 atau 여행을 떠나요 gitu kan. Jadi sebenarnya dia tidak butuhkan objek tapi pakai er gitu. Nah, itu termasuk dalam objek semu. Ini penjelasannya ya, tadi penjelasan kalimat-kalimat tersebut. Oke, nah itu tadi kita sudah membahas tentang objek gitu. Jadi objek cukup beragam dalam bahasa Korea gitu kan, dan khususnya kalimat nomor 4 sampai 6 itu ada berbagai macam ciri khas bahasa Korea, objek bahasa Korea yang mungkin tidak ditemukan di bahasa yang lain gitu. Jadi 동적 목적어, lalu ada 이중 목적어, dan ada 이사 목적어. Baik, kita lanjutkan ke 보어 atau pelengkap. Jadi yang sebenarnya dimaksud dengan bo atau pelengkap ini sebenarnya belum pasti gitu, tetapi untuk di tata bahasa yang diajarkan di sekolah-sekolah, yang namanya bo itu khususnya untuk kata dweda dan kata anita. Jadi dweda itu dia termasuk buruanjon dongsa atau kata kerja yang tidak lengkap gitu. Maka dari itu dia butuh pelengkap gitu kan. Anida juga sama, dia termasuk dalam buruanjon hyongyongsa atau kata sifat tidak lengkap sehingga butuh untuk dilengkapi. Kita lihat contoh kalimatnya. 그것은 연필이 아니다. Jadi itu bukan pensil gitu. Ketika 연필 ini dihilangkan, nah itu menjadi tidak lengkap kalimatnya. 그것은 아니다. 뭐시? Gitu. Apa yang enggak gitu kan? Apa yang bukan gitu. Lalu 용희가 교수가 되었다 gitu. Jadi si Yonghi menjadi dosen gitu kan. Kalau hanya 용희가 되었다, siapa yang menjadi Yonghi gitu. Jadi ada yang tidak lengkap di situ gitu. Maka 그것은 아니다, 용희가 되었다 itu termasuk bimun atau kalimat yang tidak lengkap. Nah, maka ini khususnya untuk anida dengan dweda. Nah, tetapi ada kalanya beberapa ahli itu menafsirkan contoh-contoh di kalimat 2 ini juga sebagai bo atau pelengkap, karena kalau yang bagian yang saya tandai merah ini tidak ada, itu kalimatnya menjadi tidak lengkap gitu. Jadi misal jogger ini 실물과 같다. Gambar itu sama dengan aslinya gitu kan. Jadi kalau hanya joggerimi gata gitu, maka apa yang sama gitu, gambar itu sama dengan apa gitu, kalimatnya menjadi tidak lengkap sehingga butuh wa atau gua ini gitu. Pun juga dengan kalimat yang kedua, 철수가 우체통에 편지를 넣었다. 철수 meletakkan atau menaruh surat di kotak pos gitu kan. Jadi kalau tidak ada ucetong, jadi menaruh kemana gitu. Nah itu menjadi kalimat yang tidak lengkap gitu. Jadi makanya harus ada ini. Sama juga ini, ikochi 향기가 좋다. Bunga ini wanginya gitu kan, wanginya harum gitu kan. Itu juga ada yang menganggap ini sebagai pelengkap gitu, meskipun sebagaimana yang saya bilang tadi, agar ada kesepakatan bersama, jadi yang dimaksud dengan pelengkap itu hanya untuk anida dengan dweda saja gitu, karena yang ini masih dalam perdebatan sebenarnya. Nah, jadi yang untuk yang 2 tadi, 실물과 같다, 우체통에 넣었다, itu ada hubungannya dengan sosuro의 자릿수 atau nonanggojo, struktur argumen yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Lalu ada beberapa standar untuk penentuan pelengkap gitu kan. Nah, yang pertama, jadi dalam pelengkap itu tidak bisa menggunakan partikel honorific. Jadi kan ada iga, ada keso
keso ini dia tidak bisa digunakan. Oke, nggak bisa digunakan gitu. Jadi misalkan Yung suga bolso 선생님 keso deota gitu. Nah, penggunaan keso di sini itu tidak wajar sehingga hanya 선생님이 deota. Oke, Yung suga bolso 선생님이 deota. Meskipun 선생님 itu bentuk hormat gitu, honorific, tetapi josanya itu tidak perlu yang keso, tapi hanya menggunakan i saja. Lalu yang kedua gitu kan, jadi 명사구 yang dia frasa kata benda ketika diubah menjadi 관형 구성 gitu, diubah menjadi menjadi bagian yang pelengkap gitu kan, maka tidak bisa menjadi 비관형 gitu kan. Jadi misalkan 그것은 연필이 아니다 itu tidak bisa diubah menjadi 아닌 연필, itu aneh gitu kan. Atau 용이가 교수가 되었다 itu tidak bisa menjadi 된 교수. Kalau kita kan misalkan 나는 밥을 먹었다, babel 먹다 itu bisa menjadi 먹은 밥 atau 먹는 밥 gitu. Tetapi untuk anida dengan dueda itu dia tidak bisa menjadi anin 연필 atau 된 교수. Sebagai contohnya sini nomor 3, ikochi 향기가 좋다 gitu. Nah, maka di situ 좋은 향기 itu dia bisa digunakan gitu, karena sekali lagi memang bo'o atau pelengkap itu lebih tepatnya hanya untuk anida dengan dueda saja. Nah, itu tadi terkait pelengkap. Baik, hari ini kita sudah membahas tentang 목적어, objek dan juga pelengkap atau bo gitu kan. Jadi objek dalam bahasa Korea itu ciri khasnya seperti apa, yang ada dalam bahasa Korea dan tidak ada dalam bahasa lain itu apa gitu. Lalu pelengkap dalam bahasa Korea itu apa gitu kan, yang mana hanya digunakan untuk anida dengan dueda saja gitu. Baik, itu pertemuan kita pada hari ini. 수고하셨습니다.